Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sebuah materi mengenai pentingnya pemanfaatan waktu luang. Waktu atau masa dalam pengertian KBBI adalah merupakan suatu interval antara dua buah keadaan atau seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan dan keadaan berlangsung. Tidak terasa, pelan tapi pasti, waktu terus berjalan dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari menjadi minggu, dari minggu menjadi bulan, dari bulan menjadi tahun, usia kita bertambah. Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu adalah merupakan kumpulan hari di mana apabila setiap hari hilang satu, maka dari antara kalian ada yang hilang pula. Untuk itu, karena begitu singkatnya waktu kehidupan, kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah, maka marilah kita bermuhasabah, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apa yang bisa kita perbuat dan amalan-amalan apa yang kita harus lakukan sehingga pada akhirnya kita tidak digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang merugi atau orang-orang yang bangkrut. Sebagaimana firman Allah yang di mukadimah tadi sudah kita sampaikan di surat Al-Asr, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Penjelasan pada ayat pertama, Allah mengawali suratnya dengan sumpah menggunakan waktu asar. Ini merupakan satu isyarat bagi kita bahwa kita harus melakukan suatu amal soleh sebelum mendekati penghujung di usia kita, sehingga kita masuk dalam golongan orang yang merugi. Pada ayat kedua, Allah menyatakan bahwa benar-benar orang itu akan merugi adalah merupakan suatu penekanan bahwa pada saat itu banyak manusia yang lalai terhadap perintah Allah. Dia banyak melakukan suatu pekerjaan yang hanya sebagai sendau gurau, melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang hanya bersifat duniawi saja. Pada ayat ketiga, dikecualikan hanya bagi orang-orang yang memiliki suatu iman dan memiliki amal sholih dan melakukan kebaikan dan kesabaran yang dianggap beruntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kategori ketiga tadi, iman, amal sholih, dan nasihat-nasihat dalam kebaikan, iman adalah merupakan suatu pondasi pokok
di dalam kehidupan manusia. Sebab amal ibadah tanpa didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maka perbuatan atau amal tersebut tidak mempunyai nilai di sisi Allah dan hanya menjadi suatu kebaikan di dunia saja. Yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh adalah merupakan suatu amal-amal yang baik. Di antaranya selain ibadah-ibadah mahdhah, amalan-amalan yang sudah ditentukan oleh Allah, bisa juga adalah amalan-amalan harian yang bisa kita sesuaikan dengan profesi kita. Apabila menjadi seorang pelajar, maka belajarlah dengan baik. Apabila menjadi seorang dosen, menjadi dosen yang baik dalam artian dia bisa mengamalkan, menularkan ilmunya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, nasihat-menasih dalam kebaikan itu adalah merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kecenderungan bahwa manusia itu sering melakukan suatu kesalahan, kekhilafan, maka diperlukan adanya suatu nasihat. Maka diperintahkan oleh Allah di antara muslim yang satu dengan yang lain itu adalah saling nasihat menasihati. Pada suatu masanya nanti di akhirat sebagaimana riwayat dari Abdul bin Busra meriwayatkan bahwa ada seorang Badui yang datang kepada Rasulullah. Dia menanyakan, "Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?" Beliau menjawab, "Manusia yang baik adalah manusia yang umurnya panjang dan banyak amal baiknya. Manusia yang buruk adalah manusia yang panjang umurnya dan buruk amalnya." Dan pada hari yaumul akhir nanti, semua anak Adam akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai 4 hal. Di antaranya adalah umurnya digunakan untuk apa, masa mudanya digunakan untuk apa, dan harta bendanya didapat dari mana dan dibelanjakan kemana. Dan yang selanjutnya adalah ilmunya digunakan untuk apa. Yang kelima adalah usia atau hidupnya digunakan untuk apa. Jadi kita harus menaruh perhatian terhadap apa-apa yang telah disampaikan di atas, sehingga kita harus bisa benar-benar memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan masa muda kita, memanfaatkan harta benda kita, memanfaatkan ilmu kita untuk kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para pemirsa dan Allah, sampai pada penghujung kesimpulan, jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat sementara, maka manfaatkanlah kesempatan-kesempatan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, karena kehidupan dunia ini adalah merupakan suatu ladang, merupakan suatu lahan untuk mencari kebaikan-kebaikan yang nanti akan berlangsung sampai ke hari berikutnya, yaitu di hari kiamat kelak. Maka apabila diberikan oleh Allah kesempatan kesehatan, maka gunakanlah kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan terulang kedua kali. Maka gunakanlah waktu luang itu dengan sebaik-baiknya sebelum masa ajal menjemput.
Demikian uraian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.